Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab tafsir Al-Jalalain pertemuan ke-216, masih di surat An-Nahl ayat 38 juz yang ke-14. Kita ulangi ayat ke-37. Ayat 37, Allah Allah Ta'ala berfirman, in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhil. In tahris, jika engkau bersemangat atau sangat menginginkan, yaitu wahai Muhammad, ala hudahum, untuk memberi petunjuk pada mereka agar dapat petunjuk. Waqad adallahumullahu, ditafsirkan dan Allah telah menyesatkannya. Maka la taqdiru ala dzalika, engkau tidak bisa, kemudian tidak mampu beri petunjuk. Jadi kalau Allah sudah menyesatkan, maka sampai pun Nabi SAW tidak bisa beri petunjuk. Fa innallaha, sungguhnya Allah, la yahdi mayyudil, tidak akan beri petunjuk pada orang yang Allah sesatkan. Saya dibaca la yahdi atau la yuhda. Mayyudil itu orang yang Allah inginkan sesat. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak memiliki nasir penolong, yaitu yang mencegah dari azab Allah. Allah Ta'ala wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu may yamut. Wa aqsamu billah, dan mereka bersumpah billah, dengan nama Allah, jahda aimanihim, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Aiman jamak dari yamin, itu sumpah. Jahda aimanihim ay goyata ijtihadihim biha, itu goyah ijtiham, sangat atau puncak kesungguhan pada sumpah-sumpahnya. Jadi mereka bersumpah dengan benar-benar sumpah, dengan bersungguh-sungguh. Yaitu mereka dengan sumpah sungguh-sungguhnya mengatakan la yab'atsullahu may yamut, Allah tidak yab'atsu, membangkitkan, man yamutu, orang yang mati. Nah, mereka itu orang-orang kafir tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Maka barang siapa tidak percaya adanya hari kebangkitan, maka dia kafir, ya. Tidak percaya pada hari kebangkitan, maka kafir. Ini adalah salah satu sifat orang-orang kafir, yaitu tidak mempercayai adanya kebangkitan, sampai mereka bersumpah la yab'atsullahu man yamut, Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Maka qala ta'ala, Allah katakan bala, itu bahkan Allah membangkitkan, itu tidak seperti itu. Jadi kalau ada pernyataan yang negatif, la yab'atsullahu man yamut. Kalau dijawab dengan bala, berarti ini positif. Ya, artinya Allah membangkitkan. Ada negatif, Allah tidak membangkitkan, dijawab bala. Bala itu untuk positif, berarti Allah membangkitkan. Tapi kalau jawabannya na'am, maka sejalan dengan yang negatif tadi, yaitu tidak, ya. Misalnya na'am, ya tidak membangkitkan. Misalnya ini di bukan Al-Quran. Kalau bala ini positif.
Artinya ketika dikatakan Allah tidak membangkitkan orang-orang mati, bala. Bala berarti apa? Allah membangkitkan. Bala yab'atsuhum. Allah membangkitkan orang-orang yang mati. Wa'dan alaihi haqqan. Wa'dan alaihi haqqan. Yaitu janji yang benar. Ya, janji Allah yang benar. Masdaroni mu'akidani mansubani bifi'lihima al-muqaddari. Keduanya adalah masdar sebagai penguat. Wa'dan haqqa wa'dan alaihi haqq. Masdar sebagai penguat taukid, mansub fiilnya disembunyikan. Ya, wa'ada zalika wa'dan wa haqqahu haqqan. Ya, jadi wa'dan sama haqqan itu maf'ul mutlak. Masdar itu maf'ul mutlak yang fungsinya menguatkan kata kerja fiil. Fiilnya mana? Tidak ada, disembunyikan, yaitu wa'ada zalika. Wa'ada yaitu wa'dan. Haqqahu haqqan. Ya. Jadi artinya itu adalah janji yang benar. Yaitu yang benar. Yaitu apa? Allah membangkitkan. Ya, yaitu wa'ada dzalika wa haqqu haqqan. Allah menjanjikan hal itu dan itu adalah sesuatu yang benar. Ya, Allah akan mewujudkan ya janji tersebut ya dengan benar. Allah Ta'ala walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, akan tapi aktsaron nas kebanyakan manusia ahlu Mekah, ini juga ditafsirkan ahlu Mekah ya, akan tapi di catatan kalau di Hasyar disebutkan yang tepat wasawab fi hadza wa nahwihi, yang tepat pada kata-kata seperti ini ya, dan misalnya ya, maka kalam sebagian fasirin itu memang mengkhususkan ya lafadz nas ya, lafadz nas atau insan yaitu umum ya. Kemudian yaitu al qaul bil umum wa itlaqu ma atlaqahum. Ini PDF-nya enggak ada, balik ke awal kemudian nambah sampai PDF di sini. Anu balik di pertama. Kalau kebanyakan dicoret ya. Di mana ini? Ya. Ya, kalau di Asia lebih setuju pada tetap ya, keumumannya ya umum, ya. Umum dan sesuai dengan yang Allah mutlakkan. Ya. Ya, tapi di sini kan dimaknai nas itu adalah Mekah. So, nas penduduk. La ya'lamuna tidak mengetahui hal itu, tidak mengetahui hal tersebut. Tadi tentang bahasanya Allah, janji Allah itu benar akan diwujudkan berupa kebangkitan manusia. Jadi manusia itu hak akan dibangkitkan, pasti akan dibangkitkan. Itu adalah janji Allah dan Allah akan membuktikannya.
wa'dan 'alaihi haqqan. Qala ta'ala liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fihi wa liya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Liyubayyina agar Allah yaitu yubayyina menjelaskan muta'alliq dengan yab'atsuhum. Jadi Allah membangkitkan mereka. Liyubayyina lahum agar Allah menjelaskan lahum pada mereka alladzi yahtalifuna fihi, yaitu hal-hal yang diperselisihkan, ya, ma'al mukminin bersama orang beriman, ya. Fihi yaitu min amriddin, yaitu urusan agama, bitakdzibihim wa isabati al mukminin, dengan mengazab orang-orang kafir dan memberi pahala orang-orang beriman. Jadi Allah bangkitkan agar Allah jelaskan ini, bahasanya menjelaskan apa yang diperselisihkan. Karena dulu diperselisihkan di dunia, orang-orang kafir nggak percaya, ya kan? Nggak percaya adanya azab, ya. Nggak percaya adanya pahala. Maka Allah bangkitkan untuk menjelaskan ini ada kenyataan di akhirat, bahasanya orang-orang kufar diazab, orang-orang beriman diberi pahala. Ya. Liyubayyina lahum alladzi yakhtalifuna fihi. Yang diperselisihkan itu adalah yang diperselisihkan orang kafir dan orang beriman apa? Adalah tentang azab dan pahala. Kalau orang beriman percaya adanya azab dan pahala, orang kafir tidak percaya. Kalau mereka diazab, tidak percaya kalau orang beriman diberi pahala. Nah, ketika dibangkitkan akan nampak realita kebenaran yang Allah janjikan. Waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin, dan agar orang-orang kafir itu tahu, liya'lam agar tahu alladzina kafaru itu orang-orang kafir, annahum mereka ini itu kanu kadzibin, mereka itu adalah berdusta. Mereka apa? Dusta. Fi inkaril ba'si, dalam mengingkari hari kebangkitan. Jadi orang kafir itu mengingkari hari kebangkitan. Ya, mereka dusta, hal itu adalah dusta. Karena nyatanya hari kebangkitan itu ada. Qala ta'ala innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Innama qauluna, sungguhnya adalah hanya saja perkataan kami, li syai'in untuk sesuatu atau segala sesuatu. Idza aradnahu, jika kami menginginkannya, ai aradna ijadah. Maksudnya idza aradnahu itu jika kami Allah menginginkan mewujudkan sesuatu tersebut. Nah, innama qauluna li syai'in idza aradnahu, wa qauluna mubtada. Ya, ini kedudukan di nahwu, qauluna mubtada. Khabarnya adalah an-naqula. Khabarnya an-naqula. Qauluna adalah an-naqula. Qauluna adalah khabarnya an-naqula, masdar mu'aw wa'amal an dan naqula. Jadi hanya saja perkataan kami untuk sesuatu yang ingin, ya, yang kami inginkan untuk diwujudkan. Maka anakula kami mengatakan Mas Mujahid di mic-nya, Mas. Ya, sekarang. Ya, ketika Allah ingin mewujudkan sesuatu, maka hanya mengatakan
lahu padanya kun. Nah, pada suatu itu dikatakan kun, fayakunu maka jadi. Hanya dengan kun fayakun. Perkataannya kun ya, maksudnya kun itu kun jadilah, fayakunu maka jadi. Jadi, kun fayakun. Jadi kun saja ya. Jadi itu hanya dengan kun, bukan kun fayakun kemudian jadi. Kun dan jadi. Nah, jadi itu maksudnya fayakunu itu. Bahasa Arabnya ya fayakunu. Ai fahuwa yakunu ada. Maka menjadi ada. Fayakunu itu menjadi ada. Kun jadilah, fayakunu maka menjadi ada. Wawa yakunu. Wafi kiroati pinas dalam satu kiroah itu dibaca nasab nasab. Ya. Fayakun fayakuna ya. Kalau apa dinasabkan. Atfan ala nakula diatofkan pada kata fiil nakula. An nakula fayakuna. Kalau kita bacanya fayakunu ya, marfu. Wal ayatu litakriri al qudrati alal ba'si. Ayat ini untuk mentakrir, menetapkan, ya, mendukung, menetapkan kemampuan Allah untuk membangkitkan. Jadi tadi kan disebutkan bahasanya tentang hari kebangkitan gitu ya. Allah membangkitkan orang-orang yang mati. Dan orang kafir mengingkari. Maka Allah katakan Allah itu kalau ingin mewujudkan sesuatu tinggal mengatakan kun gitu aja. Jadi, ya. Padahal sebelumnya tidak ada kun jadi. Nah, kalau membangkitkan ya mudah kan. Dengan mengatakan kun saja sudah wujud. Allah Ta'ala walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawi annahum fid dunya hasanah. Ya. Walladzina hajaru dan orang-orang yang berhijrah fillah yaitu karena Allah, di jalan Allah, liyaqamati dinihi, ya, untuk menegakkan agamanya. Hijrah karena Allah untuk menegakkan agamanya. Mimba di mauzulimu setelah mereka dizolimi bil ada min ahli Mekah, yaitu eh, diberi di diganggu, disakiti, disiksa oleh atau dari penduduk kota Mekah. Yang dimaksud wahum an-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wa ashabu dan sahabat-sahabat beliau. Di orang-orang yang berhijrah setelah dizolimi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dizolimi, disakiti, ya, diganggu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hijrah untuk menegakkan agamanya. Maka Allah katakan orang-orang seperti ini la nubawi annahum fid dunya hasanah. La nubawi annahum nunzilahum. Kami tempatkan, ya, kami tempatkan, beri tempat fid dunya di dunia, ya, di dunia, yaitu daron satu tempat tinggal hasanah yang baik, yaitu ya al-Madinah. Hmm. Jadi ketika orang itu berhijrah, ya, untuk menegakkan agamanya, maka Allah beri orang yang berhijrah ini tempat yang baik. Ya, sebagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya diberi tempat yang baik yaitu Madinah.
Ya, tempat yang baik, hasanah, yaitu kota Madinah. Wala ajrul akhirati akbar, dan pahala akhirat itu yaitu al-jannah. Pahala akhirat yaitu surga. Akbaru a'zam, lebih besar, lebih besar. Orang berhijrah karena Allah untuk menegakkan agama, akan Allah tempatkan di dunia di tempat yang baik. Namun demikian, pahala di akhirat itu lebih besar. Surga, surga tidak ada tandingannya ya dari ya kenyamanan dunia. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui al-kufar, seandainya orang-orang kufar mengetahuinya. Ay al-kufar ay al-mutakhallifuna anil hijrah, yang mereka tidak hijrah. Ya. Malil muhajirina minal karamah li wafaquhum la wafaquhum. Ya. Ya. Tentang tidak benar, yaitu apa, orang-orang kufar yang tidak ikut hijrah, yaitu benar mengetahui tentang kemuliaan yang dipilih orang-orang yang berhijrah, maka niscaya mereka akan ikut apa, hijrah. Ya. Lawa faku la lawa faku wa lawa fakuhum, niscaya orang kafir mencocoki orang-orang ya, beriman, yaitu ikut hijrah. Ya. Jadi laukanu ya'lamuna, seandainya orang-orang kafir itu mengetahui apa? Tadi mengetahui minal koromah, kemuliaan bagi orang-orang hijrah. Mengetahui ma lil muhajirina minal koromah. Seandainya orang-orang kafir itu mengetahui sesuatu yang didapatkan oleh orang-orang berhijrah berupa kemuliaan, niscaya mereka orang-orang kafir akan ikut berhijrah gitu, bersama orang-orang yang hijrah, bersama kaum muhajirin. Jadi berarti karena orang kafir itu tidak tahu kemuliaan orang berhijrah, pahala orang berhijrah yang Allah berikan pada orang-orang berhijrah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya, jadi seandainya mereka tahu bagaimana ya, maka nanti akan mereka ikut hijrah. Ya, ini tafsirannya seperti itu. Jadi kan wala ajrul akhirati akbar laukanu ya'lamun. Kan laukanu ya'lamun gimana? Seandainya mereka mengetahui, dan terus seandainya mereka mengetahui itu bagaimana? Ya mereka akan ikut gitu. Kan jawab syaratnya la wa faquhum. Ya, la wa faquhum. Mereka akan ikut dengan orang beriman. Ya. Jadi kan laukanu ya'lamun, seandainya mereka tahu, terus bagaimana? Nah itu ditafsirkan. Seandainya orang-orang kafir itu tahu, maka mereka akan ikut hijrah, gitu, ya kan? Karena ajrul akhirah jannah itu akbar, itu kan nggak dikaitkan dengan kemudian orang kafir tahu, enggak dikaitkan tuh. Tetap namanya ajrul akhirah jannah itu akbar, ya kan? Tetap besar, tahu tidak tahu gitu kan, tahu tidak tahu ya tetap besar, mau orang kafir tahu tidak tahu nggak, tetap besar. Tapi di sini laukan ya'lamun, saja mereka mengetahui. Hal itu terus apa, mereka akan mencocoki.
Jadi kita bisa ngambil faedah orang tuh tidak mengamalkan sesuatu karena nggak tahu keutamaannya, ya, karena nggak tahu keutamaannya. Ya, berdasarkan tafsiran ini, laukanu ya'lamun diberi jawab syarat, yaitu laukanu ya'lamun tadi seandainya tahu maka akan mencocoki. Oh kok nggak mencocoki, nggak ikut, ya, karena nggak tahu, karena gitu. Tafsirannya demikian, sehingga orang nggak mengamalkan karena nggak tahu. Kok nggak beramal seperti itu ya karena nggak tahu ilmunya. Kadang tahu amalannya tapi nggak tahu fadilahnya, kemudian nggak beramal seperti itu. Ya. Itu adalah maka itu diantara fadilah orang yang berilmu. Ya. Orang berilmu tahu apa? Satu amalan kebaikan. Ya, sehingga dia eh, apa namanya berbeda dengan nggak berilmu. Kalau nggak berilmu nggak tahu amal baik itu apa, misalnya. Sehingga nggak beramal dia nggak tahu. Ditambah lagi orang berilmu tahu keutamaan, misalnya keutamaan beramal ini itu, maka dia akan terdorong untuk mengamalkannya. Berbeda orang yang tidak tahu keutamaannya, maka tidak begitu kuat dorongannya. Ya, mafhumnya kalau orang berilmu sudah tahu keutamanya tapi malah meninggalkannya, nah ini malah kebalikannya, jadi malah tidak tepat. Ya. Sudah tahu keutamaannya tapi malah malas mengamalkan. Ya. Malah orang biasa yang tidak tahu keutamaannya justru malah rajin. Nah, ini malah kebalik nih, ya. Balik. Di ilmu yang diketahuinya tidak kemudian memberikan dampak positif. Nah, ini yang kita berlindung dari hal-hal semacam semacam ini. Qala ta'ala alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Hum, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang sabar ala adza al musyrikin, sabar atas gangguan, siksaan, penganiayaan orang yang dilakukan orang musyrik, wal hijrah, dan dalam hijrah li ilharidin, untuk menampakkan agama. Karena di Mekah dalam posisi tidak bisa menampakkan agama, tidak bisa memenangkan agama, maka hijrah agar bisa agama itu nampak, bisa menang, ya tersebar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan pada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Tawakal fa yarzaquhum min haitsu la yahtasibun. Maka Allah akan pasti Allah akan berikan rezeki min haitsu, dari arah la yahtasibun, yang tidak dia perhitungkan, tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, min haitsu la yahtasib. Ini karena bertawakal. Tawakal maka akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini adalah buah apa? Buah tawakal. Tafsirannya seperti itu. Ditafsirkan tawakal kemudian berdampak diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia enggak menyangka dapat rezeki dari arah ini, dari arah itu, dari sumber ini dan dari sumber itu. Karena dia bertawakal. Qala ta'ala wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Wa ma arsalna, tidaklah kami memutus, min qablika sebelum kamu, illa kecuali rijalan, laki-laki, nuhi kami beri wahyu, ilaihim kepada mereka. La malaikat, bukan malaikat, tapi manusia, laki-laki. Fas'alu ahla dzikri
kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian kepada ahlu zikr. Ya. Yakni yaitu al ulama, al ulama di Taurat wal Injil, ahlu kitab, yaitu ulama yang ulama ahlu kitab, yaitu Taurat dan Injil. In kuntum, jika kalian la ta'lamuna tidak mengetahui dzalika hal itu, fa innahum ya'lamunahu, maka mereka mengetahuinya. Wa antum, ya, ila tasdiqihim aqrabu min tasdiqil mu'minin bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalian itu membenarkan mereka, ulamanya yang ahli Taurat dan Injil itu akrab, lebih dekat daripada tasdikil mukmin, tasdik kebenaran orang-orang beriman pada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi mereka benar-benar percaya, sangat percaya pada ulamanya, yaitu Taurat dan Injil. Ini kan konteksnya memang orang-orang ahli kitabnya. Ya, tapi berlaku umum, yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah pada ulama jika tidak mengetahui. Dan ini perintah. Perintah hukumnya adalah asalnya wajib. Sehingga tidak boleh orang itu nggak belajar, nggak tahu hukum, nggak tanya pula. Nah itu tidak boleh. Ya. Kalau dia nggak belajar, nggak tahu hukum, nggak tahu sesuatu yang harus dia ketahui, ya dia harus tanya. Harus bertanya pada orang yang mengetahui, nggak boleh diam, kemudian diputuskan sendiri, ya diterka kira-kira seperti ini, secara kebiasaannya kayak gini atau secara logikanya ya mestinya kayak gini. Nah, ini suatu yang tidak diperbolehkan, memutuskan sendiri tanpa itu. Maka solusinya jika tidak mengetahui adalah bertanya pada orang yang berilmu, ulama atau ustadz atau yang misalnya yang mengetahuinya. Enggak boleh kemudian dia diam saja. Qala ta'ala bil bayyinati waz zubur, dengan al bayyinat muta'alliq dengan yang dimahdzuf. Bayyinat bukti-bukti, keterangan-keterangan, ai arsalnahum bil hujat al wadihah, yaitu kami, yaitu Allah mengutus mereka para rasul dengan hujah-hujah yang jelas, wazubur atau al-kutub dan kitab-kitab, yang membawa hujah yang jelas dan kitab. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu az-dzikra, yaitu Al-Qur'an, nama lain dari Al-Qur'an, az-dzikra. Wa anzalna ilaika dzikra itu bayyina linasi manuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan, ya, kepada manusia manuzila ilahim, apa yang diturunkan kepada mereka, fihi di dalamnya, minal halal wal haram, wala'allahum yatafakkarun, dan supaya mereka berpikir, itu fi dzalika dalam masalah tersebut, fa ya'tabiruna kemudian mereka mengambil pelajaran. Jadi di sini dikatakan Allah itu menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW agar Rasulullah SAW menjelaskan tentang Al-Quran tadi, sehingga hadis itu menjadi penjelas Al-Quran.
tentang halal, haram, dan yang lainnya. Itu bayyina linasi. Sehingga di situ diterima karena itu sudah memang Allah perintahkan untuk menjelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Qala ta'ala afa aminal ladzina makaru sayyiati ay yakhsifallahu bihimul arda aw ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Afa amina apakah merasa aman siapa alladzina makaru orang yang berbuat makar al makarat makar-makar alladzina makaru al makarat berbuat makar-makar tipu daya tipu muslihat asaiat yang buruk bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bidari nadbah di darun nadbah seketika mereka di darun nadbah orang kafir min taqyidihi berita untuk mengikat Nabi waqatihi membunuh wa ikhrajihi mengeluarkan mengusir ya kama dzukira fil anfal sebagaimana disebutkan di surat Al-Anfal. Oh, katakan apakah mereka itu merasa aman ketika mereka siapa orang-orang berbuat makar menyusun rencana jahat untuk mengikat Nabi membunuh Nabi mengusir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka merasa aman dari apa? Ani ayyakhsifa ya ya di mana bacanya ayyakhsifallahu bihimul ardo untuk ditelan bumi. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yaitu mereka ditelan bumi kakorun seperti korun ya. Yaitu ditelan bumi ditenggelamkan bumi di ambles gitu kan orangnya ditelan bumi bawah auyatiyahumul azab atau datang pada mereka azab ya min haitsu la yashurun dari arah yang mereka tidak rasakan tidak sadari min jihatin dari arah la taqturu bibalihim yang tidak terpikirkan dari arah situ ya bencaranya waqat ahlaku dan mereka itu telah Allah binasakan yaitu di Badar saat perang Badar Badar ya. Walam yakunu yuk yak yuqadiruna zalika yuqadiruna walam yuqadiruna ya dan mereka tidak memperkirakan hal itu. Jadi orang-orang kufar yang membuat rencana busuk untuk mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka dibinasakan Allah Subhanahu wa taala yaitu di perang Badar. Dibinasakan Allah Subhanahu wa taala di perang Badar. Dan mereka tidak memperhitungkannya. Walam yakunu yuqatiluna dzalika. Karena di perang Badar jumlah mereka banyak kan, nggak memperhitungkan, nggak terbesit orang-orang kafirnya akan kalah kan itu, karena jumlahnya banyak. Ya tadi kan min haitsu la yashurun. Jadi mereka nggak ngerasa ke situ, nggak sadar dari arah mana azab. Oh, ternyata di perang Badar yang mereka nggak secara perhitungan mereka kan menang gitu. Nggak memperhitungkan kalah. Oh ternyata di situ kan kalah. Mereka dibinasakan. Ya, min haitsu la yashurun. Ke 46 kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Demikian yang bisa kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Baik.